pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Baik anak-anak, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa Bapak akan cek kehadiran anak-anak Bapak terlebih dahulu. Yang pertama, Azana Kirana. Ini ya. Ahmad Devan. Tidak hadir, nak? Oh, lupa dia ya. Kemudian Aldan Danendra. Kita pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik memahami tentang tanda-tanda usia balik. Kemudian yang kedua, anak-anak Bapak mampu menyebutkan kewajiban yang harus dilakukan setelah kita memasuki usia balik. Jadi pada minggu yang lalu kita sudah belajar tanda-tanda balik menurut kajian ilmu fikih. Yang kedua, tanda-tanda balik menurut kajian ilmu biologi. Nah, pada pertemuan kita hari ini, sebagai persepsi kita adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan mukallaf? Apa yang dimaksud dengan mukallaf? Mukallaf itu adalah orang yang sudah balik dan diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam. Jadi apa yang pembelajaran pagi hari ini? Yang pertama, Bapak akan tentukan tujuan pembelajaran kita. Yang mana dari tujuan pembelajaran kita tadi, yang pertama adalah anak-anak Bapak mampu menyebutkan tanda-tanda balik. Yang kedua, Bapak nanti dalam pembelajaran ini akan mengukur kemampuan Anda semua, yaitu dengan cara baik itu melaksanakan sumatif ataupun penilaian formatif. Contohnya adalah yang pertama, sebutkanlah contoh aurat bagi laki-laki. Ayo. Iya, bagus. Dari pusat sampai ke lutut. Yang kedua, sebutkanlah contoh aurat bagi perempuan. Iya, Ananda Kaila. Semua anggota tubuh kecuali muka dan hati. Ya, bagus. Kita buka, berikan tepuk tangan untuk temannya dulu. Allahu Akbar. Materi kita kali ini yaitu tentang kewajiban yang dihadapi setelah kita memasuki usia balik. Yang pertama adalah kita melaksanakan ibadah sholat. Jadi ketika kita sudah memasuki usia balik, maka Ananda semua sudah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Karena sholat itu merupakan tiang agama. Kalau kita melaksanakan ibadah sholat, berarti kita menegakkan agama Islam. Kalau sekiranya Ananda semua, anak-anak Bapak meninggalkan sholat, berarti kita sama dengan meruntuhkan agama kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah menutup aurat. Jadi menutup aurat itu wajib, berdosa kita kalau kita membuka aurat. Contohnya aurat laki-laki, yaitu antara pusat sampai ke lutut. Yang ketiga, yang selanjutnya aurat perempuan, seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Itu aurat bagi perempuan. Kemudian yang ketiga adalah berpuasa. Apalagi di bulan suci Ramadan, maka kita wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian berbakti kepada ayah bunda, berbakti kepada orang tua. Dan yang kelima adalah menuntut ilmu. Inilah kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan apabila anak-anak Bapak sudah mencapai atau memasuki usia balik. Nanti Bapak akan membagi anak-anak Bapak menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok audio, kelompok visual,
dan kelompok kinestetik. Jadi gaya belajar kita adalah model DBL. Jadi setelah itu masing-masing kelompok nanti akan Bapak berikan instruksi yang berbeda sesuai dengan gaya belajarnya tadi. Kemudian nanti Bapak akan melaksanakan monitoring ke masing-masing kelompok. Sekarang anak-anak Bapak sudah duduk masing-masing kelompoknya. Tugasnya nanti adalah yang anak-anak Bapak kelompok audio, nanti tugasnya adalah membacakan hasil diskusi kelompoknya terkait dengan materi yang sudah Bapak jelaskan di depan kelas. Kemudian kelompok visual, anak-anak Bapak mengerjakan atau membuat poster atau menyusun kartu yang sudah Bapak sediakan dan disusun dengan sebaik-baiknya atau serapi mungkin. Dan yang kelompok yang terakhir atau kelompok kinestetik, dia anak-anak Bapak mampu memperagakan gerakan-gerakan sholat.
Terima kasih Bapak ucapkan kepada Ananda semua yang sudah berani tampil di depan kelas untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman kita terlebih dahulu. Jadi anak-anak semua, sebagai kesimpulan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan setelah kita memasuki usia balik. Apa saja kewajiban kita? Yang pertama adalah melaksanakan ibadah sholat. Kemudian yang kedua adalah menuntut ilmu. Yang ketiga adalah menuntut aurat. Yang keempat adalah berpuasa pada bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir adalah berbakti kepada orang tua. Itu sebagai kesimpulan kita materi pembelajaran kita. Kemudian ada lagi aurat. Aurat laki-laki adalah antara dosa dan lutut. Kemudian aurat perempuan Ananda semua, sebagai refleksi kita, apakah Ananda semua senang belajar pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Kemudian untuk pertemuan kita minggu yang akan datang adalah kita akan belajar tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Apa materi kita minggu akan datang? Kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Jadi silakan anak-anak Bapak baca materi itu di rumah, pahami, dan pertemuan berikutnya akan kita bahas materi kita tersebut. Kemudian mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa. Kita baca doa bersama-sama.